Bandung. Kenalkan, nama saya Muhammad Ridho Akbar dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sistem BUS. Pengertian sistem BUS. Sistem BUS adalah jalur komunikasi yang dibagi memakai struktur dan tabel yang digunakan untuk menghubungkan berbagai sistem. Karakteristik penting sebuah BUS adalah bahwa BUS merupakan media transmisi yang dapat digunakan bersama. Sistem komputer terdiri dari sebuah BUS dan berlainan yang menyediakan jalan antara dua komponen pada bermacam-macam tingkatan hierarki komputer. Struktur interkoneksi. Komputer terdiri dari satu set komponen atau modul dari 3 tipe dasar, yaitu prosesor, memori, input, dan output yang berkomunikasi satu sama lain. Pada dasarnya, komputer adalah jaringan modul basis, sehingga harus ada jalan untuk menghubungkan modul. Yang pertama, prosesor. Prosesor membaca dalam instruksi dan data, menulis data setelah keluar pengolahan, dan menggunakan sinyal kontrol untuk mengendalikan keseluruhan sistem operasi, juga menerima sinyal interrupt. Yang kedua, memori. Memori umumnya modul memori terdiri dari M-word yang memiliki panjang yang sama. Masing-masing word diberi alamat numerik yang unik. Contohnya 0,1 dan seterusnya n sampai 1. Sebuah word dapat dibaca dari memori atau ditulis ke memori. Sifat operasinya ditandai oleh signal kontrol, read dan write. Lokasi dan operasi dispesifikasikan oleh sebuah alamat, seperti gambar di bawah. Ketiga, input dan output. Input dan output berfungsi sama dengan memori. Terdapat dua buah operasi, baca dan tulis. Selain itu, modul-modul input dan output dapat mengontrol lebih dari satu perangkat eksternal. Kita dapat mengaitkan interface perangkat eksternal sebagai sebuah board dan memberikan alamat yang unik. Misalnya 0,1 dan seterusnya ke masing-masing board tersebut. Di samping itu, terdapat juga lintasan-lintasan data internal bagi input dan output data dengan suatu perangkat eksternal. Terakhir, modul input dan output dapat mengirimkan signal-signal interrupt ke CPU. Bisa dilihat gambar di bawah. Yang keempat, CPU. CPU membaca instruksi dan data, menulis data setelah diolah, dan menggunakan sinyal-sinyal kontrol untuk mengontrol operasi sistem secara keseluruhan. CPU juga menerima sinyal-sinyal interrupt. Struktur sistem bus. Yang pertama, data bus atau saluran data. Saluran data memberikan lintasan bagi pemindahan data antara dua modul sistem. Saluran ini secara kolektif disebut bus data. Umumnya bus data terdiri dari 8, 16, 12 saluran. Jumlah saluran diaturkan dengan lebar bus data. Maka pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit, maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat dipindahkan pada suatu saat. Lebar bus data merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Contohnya, jika bus data lebar 8 bit dan setiap instruksi panjangnya 16 bit, maka CPU harus 2 kali mengakses modul memori dalam setiap siklus instruksinya. Yang kedua, address bus atau saluran alamat. Saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau sumber data pada bus data. Misalnya, bila CPU akan membaca sebuah word data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimaksud pada saluran alamat. Lebar bus alamat akan menentukan kapasitas memori maksimum sistem. Selain itu, umumnya saluran alamat juga dipakai untuk mengamati port-port input atau output. Biasanya, bit-bit berode lebih tinggi dipakai untuk memilih lokasi memori atau port pada modul. Digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. Digunakan untuk mengirim alamat port
diakses harus memiliki alamat. Contohnya, mengakses port input atau output, maka port input atau output harus memiliki alamat hardware. Ketiga, kontrol bus atau saluran kontrol. Saluran kontrol digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data. Karena data dan saluran alamat dipakai bersama, oleh seluruh pengguna. Berikut ini adalah fungsi-fungsi yang terdapat pada kontrol gas atau saluran kontrol. Pertama, digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada gas data. Kedua, digunakan untuk mengirim alamat port pada memori yang akan diakses video. Ketiga, digunakan untuk saluran alamat perangkat untuk komputer saat sipir mengakses data umum. Elemen-elemen rancangan gas. Yang pertama, jenis gas dapat dibedakan menjadi dua, yaitu titik adalah metode di mana sebuah gas atau saluran secara permanen diberi fungsi atau subnet di seluruh komponen gas. Adapun sifat utama yaitu: pertama, data gas dan arus gas memiliki jalur terpisah. Yang kedua, rancangan timbangan. Ketiga, kecepatan berarti kata jenis gas yang kedua, time